cuma sekali setahun. Fidyah itu kan cuma sekali setahun. Nah, yang harus teman-teman perhatikan tuh zakat mal. Ya, misalnya penghasilan di atas 6,8 juta per bulan, teman-teman keluarkan zakatnya. Ya. Kalau gaji di atas 15 juta, keluarkan zakat. Hitung aja, ambil kalkulator, hitung 2,5%-nya berapa. Ya, oke. Kalau zakat penghasilan diberikan kepada fakir miskin, apakah harus disebutin bahwa ini zakat? Coba teman-teman dengar baik-baik. Kalau dia zakat penghasilan, atau zakat profesi, atau zakat mal, itu tidak perlu ijab kabul. Yang perlu ijab kabul itu cuma zakat fitrah, ya. Sama, boleh zakat mal ke keluarga juga, selagi dia fakir miskin. Ada pertanyaan menarik, Ustazah, saya baru buat usaha, baru 5 bulan. Apakah wajib saya zakat, sementara saya itu usahanya kredit? Maka kayak gini, misalnya teman-teman berapa hasil usahanya, ya, sebelum dipotong hasil usahanya. Misalnya gini, hasil usahanya 5 juta, 10 juta gitu ya. Maka teman-teman potong dulu kreditnya, kredit untuk usahanya, karena itu belum untung bersih berarti. Potong dulu untuk kredit modalnya, sisa 5 juta, berarti nggak wajib zakat. Tapi kalau sisa setelah dipotong bayar kredit modal, itu 7 juta atau di atas 6,8 juta, wajib zakat setelah dipotong kredit modal ya, teman-teman ya. Zakat fitrah berarti pakai ijab kabul juga ke keluarga Ustazah. Ya, disunahkan pakai ijab kabul. Tapi kalau enggak, tetap sah teman-teman ya. Tetap sah menurut Imam Hanafi. Tapi 3 imam lain bilang mesti ijab kabul teman-teman. Zakat ke orang tua tidak boleh, karena orang tua itu tanggung jawab kita. Sama dengan zakat ke anak kandung tidak boleh, karena anak kandung itu adalah tanggung jawab kita. THR tidak wajib zakat, ya teman-teman ya. Sama dengan uang pensiun tak wajib zakat. Kalau gaji 12 juta, zakatnya berapa? Aduh, hitung aja 2,5%-nya. Kalkulator aku tinggal entah di mana-mana letaknya, guys. Kalau kalkulator isi kepalaku kurang mampu dia menahan beban seberat itu. 12 juta kali 2,5% berapa ya? Kayak gitulah pokoknya, guys. Hitung ya. Panen rugi apakah perlu mengeluarkan zakat? Panen rugi tentu tidak bisa. Yang namanya wajib zakat adalah kalau penghasilannya untung. Kalau penghasilannya untung, dan untungnya pun di atas 6,8 juta. Kalau THR diinfak boleh, sedekah boleh, zakat nggak perlu. Zakat ke saudara laki-laki. Kalau gaji 7 juta tiap bulan habis, wajib zakat nggak? Kalau habis tetap wajib zakat, karena teman-teman bukan termasuk orang miskin ya. Apalagi kalau habisnya itu untuk kredit rumah, kredit motor ya, tetap wajib zakat ya. Tabungan 85 juta wajib zakat enggak? Tabungan itu wajib zakat jika tabungan kita itu udah mencapai senilai 85 gram emas ya. 85 gram emas ya teman-teman ya. Oke. Kalau ngasih THR, betul, itu termasuk ke dalam bagian dari sedekah. Kalau uang deposito wajib zakat enggak? Uang deposito yang udah menumpuk senilai 85 gram emas, wajib keluarkan zakatnya. Coba dibantu, 1 gram itu berapa sih, guys? Zakat mal diberikan berupa pakaian boleh enggak? Saran aku tetap ikuti sunnah, boleh pakai makanan pokok, boleh pakai uang. Oh, 1 gram emas senilai 1 juta. Berarti kalau teman-teman punya deposito atau uang di atas 85 juta, seharga 85 gram emas, wajib zakat ya.
Zakat penghasilan hitungnya per tahun atau per bulan, terserah. Yang penting setiap bulan teman-teman hitung berapa penghasilan bulan ini. Kalau penghasilan bulan ini 10 juta, langsung keluarkan zakat 250.000. Ya, bulan depan ternyata penghasilannya 20 juta, langsung keluarkan 500.000. Atau catat dulu, bulan ini 10 juta, bulan depan 20 juta, bulan depan 10 juta. Nah, keluarkan 2,5%-nya. Boleh per tahun dikeluarkan, tapi saran aku keluarkan aja setiap bulan. Ingat ya, ini zakat penghasilan bukan zakat gaji. Yang dihitung adalah penghasilan totalnya dari jualan online, dari ngajar, jadi supir, itu semuanya. Kalau semuanya di atas 85 gram emas wajib keluarkan zakat. Nah, orang jualan emas, apakah wajib zakat emas? Tentu tidak. Ya, karena itu adalah modal. Dia boleh keluarkan zakat kalau untung dari jualan emasnya, bukan emasnya Mbak LPS ya. Nah, dia punya emas 1 kilo, maka keluarkan zakatnya. Ya enggak, 1 kilo itu kan modal. Berapa yang dia keluarkan, berapa yang uang dia dapatkan, upah yang dia dapatkan dari jual beli emas itu yang wajib zakat. Paham ya teman-teman ya? Oke. Kalau kita jual mobil, apakah harus keluarkan zakatnya? Tentu tidak. Kecuali kalau hasil jualan mobil itu kita tumpuk 1 tahun. Nah, di atas 85 gram emas keluarkan 2,5%. Dia ditumpuk 1 tahun. Tapi kalau jual mobil belikan orang, itu tidak wajib zakat. Maksudnya dijadikan mas kawin, ya kan? Bagaimana jika penghasilan habis dibayar untuk hutang? Teman-teman, kalau hutangnya misalnya gaji 20 juta, katakanlah penghasilan 20 juta, potong kredit mobil 5 juta, potong kredit rumah, ada R-nya susah. Aku susah nyebut R guys, susah aku jadinya kalau bilang kredit itu. Misalnya gaji 20 juta gitu ya. Nah, potong kredit rumah 5 juta, potong kredit mobil 5 juta, potong kredit Tupperware 5 juta, sisanya 5 juta. Maka tetap wajib zakat dalam 20 juta. Kenapa? Karena teman-teman kredit bukan untuk kebutuhan primer, tapi untuk kebutuhan tersier. Tetap wajib zakat dalam 20 juta. Kita nggak bisa menyadarkan zakat pada keinginan kita. Ya kan? Dia bilang aku gaji 20 juta Nel, tapi 5 juta beli mobil, 5 juta untuk beli motor, sisa cuma 5 juta lagi, kan kurang untuk Nel. Nggak bisa, karena lu beli mobil untuk kebutuhan tersier. Oke? Zakat ke pengurus musola boleh, karena dia termasuk pengurusnya gimana? Kalau guru ngaji dia termasuk fisabilillah. Zakat fitrah boleh pakai duit, menurut Imam Hanafi boleh. Misalnya teman-teman tinggal di wilayah pertanian kayak di Sumatera Barat, pakai duit aja nggak ada masalah. Ini towet mulu handphone kayak towet gitu ya guys. Kayak gitu lah ya. Bentar ya teman-teman ya. Ini 200.000, dia 2,5% ya. Oke, ini dokternya bom guys, nggak bisa titip bom ke dokter guys, dokter pulang kampung juga. Oke, kucingku. Oke, apalagi tadi? Ustazah, bagaimana cara menghitung zakat warung sembako? Hitung berapa untung bersih per bulannya. Hitung berapa untung bersih per bulannya. Keluarkan zakatnya 2,5% ya. Keluarkan zakatnya 2,5% ya. Ini gimana ceritanya ini ya? Dari zaman Nabi Adam, kita ini ya, zakat ya teman-teman ya. Kayaknya aku harus bahas satu ini ya guys ya, satu tema ya tentang ini ya. Sebenarnya ada di channel aku ada sih ya. Ustazah, zakat selain anak yatim, fakir miskin boleh dikasih sama saudara? Boleh, tapi anak yatim nggak boleh menerima zakat. Guys, kayaknya besok maghrib aku kajian tentang zakat sih. Besok aku coba ulang ya, semoga bisa ya teman-teman ya. Besok maghrib Rabu maghrib tanggal 3 ya. Oke, kalau zakat padi itu termasuk penghasilan Mbak. Setelah padinya dijual, kalau harganya di atas 6,8 untungnya keluarkan zakat. Oke, kalau keputihan terus mau baca pegang Quran, haruskah istinja? Tidak. Karena kalau kita sholat, kalau kita baca Quran itu tidak wajib wudhu, dia cuma sunnah wudhu saja.
Zakat penghasilan suami diberikan ke istri nggak boleh, karena istri itu adalah tanggung jawabnya. Segala yang tanggung jawab kita tidak boleh kita zakati. Anak itu tanggung jawab kita tidak boleh zakat kepada anak. Misalnya lagi, istri itu tanggung jawab kita, tidak boleh memberikan zakat ke istri. Kalau Anda boleh berikan zakat ke istri, alamak jangan bang, aku kan fakir bang. Apa itu fakir? Tidak bekerja bang. Kata Ustazah Nela, kalau orang fakir boleh diberikan zakat bang. Maksudku apa? Kasihlah zakat ke aku bang. Wah, hancur nanti Islam guys. Oke, ya. Teman-teman saya selalu ya yang baru mampir, kenapa anak yatim tidak boleh diberikan zakat? Karena dia tanggung jawab umat Islam. Ya, saudara kandung zakat mal masih ada ulama yang membolehkan. Ya, oke, teman-teman saya selalu ya di sana ya. Teman-teman boleh tap layarnya, klik foto yang ada dia. Kalau ke mertua boleh, ke cucu boleh, ke ponakan boleh, ya boleh teman-teman ya. Saya pensiun tapi kerja lagi dengan gaji 18 juta, biaya hidup melebihi. Apa harus bayar zakat? Melebihi ini karena apa Mbak? Coba perhatikan teman-teman, ada pertanyaan. Ustazah sudah pensiun tapi kerja lagi dengan gaji 18 juta per bulan, biaya hidup melebihi. Apa harus bayar zakat fitrah? Perhatikan, 18 juta ini adalah melebihi biaya hidup. Kenapa melebihi biaya hidupnya? Kenapa? Apakah punya anak 9 orang hingga nggak cukup? Atau karena kredit motor, kredit rumah, kredit handphone? Kalau karena kredit, berarti uang kita itu nggak cukup untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Maka tetap keluarkan zakat dalam 18 juta. Tapi kalau 18 juta ini nggak cukup karena punya anak 8 orang misalnya, dan nggak cukup per bulannya, maka berarti orang miskin. Miskin itu kan punya pekerjaan tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tidak wajib zakat ya. Secara definisi ya, bukan saya bilang ibu miskin ya, maksudnya secara definisi ya. Teman-teman paham nggak maksud aku? Kalau uang kita itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita karena keinginan kita, maka tetap wajib zakat. Tapi kalau uangnya nggak cukup karena memenuhi kebutuhan primer, punya banyak anak misalnya dia, maka nggak cukup, itu berarti miskin tidak wajib mengeluarkan zakat ya. Ibu pikun, apakah masih wajib zakat? Tentu pikun tentu tidak perlu mengeluarkan zakat. Ya, pikun tentu tidak perlu mengeluarkan zakat, tidak perlu sholat, tidak boleh puasa, tidak perlu fidyah. Jadi kalau tidak mau sholat, pikun, sesimpel itu. Ya. Pikun, nah dulu guys, aman dunia ini. Aku nggak mau sholat, jangan apa-apa, pikun dulu. Zakat mal boleh nggak diberikan hanya kepada satu orang? Boleh teman-teman, nggak ada masalah. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua ya, kepada orang tua, karena orang tua itu pengikut kita secara syariat ya. Tadi ya guys. Oke. Patokan zakat mal itu kalau punya uang berapa juta? Zakat mal itu banyak Pak. Zakat yang mana satu? Kalau zakat emas 85 gram. Kalau zakat tabungan seharga 85 gram. Kalau gaji 6,8 juta minimal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi gini guys, kalau ini zakat mal dulu nih. Zakat mal itu terdiri dari macam-macam guys. Pertama zakat penghasilan. Zakat penghasilan kalau minimal penghasilan 6,8 juta wajib zakatkan 2,5%. Kemudian yang kedua zakat emas. Kalau zakat emas itu minimal harus 85 gram dulu emasnya. Bagi teman-teman yang emasnya belum 85 gram, diam-diam aja lah dulu, tidur-tidur aja dulu sampai dia 85 gram. Kalau 85 gram baru keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kemudian zakat tabungan seperti deposito atau obligasi ya harus di atas 85 gram. Katakan 1 gram itu 1 juta. Kali 85 gram berarti 85 juta. Kalau uang depositonya udah di atas 85 juta baru keluarkan zakat. Kalau belum 85 juta, diam-diam aja lah dulu, ya kan? Nah itu guys, gampang kan? Nah seperti itu teman-teman. Nah tapi kalau zakat fitrah gampang, hanya 2,7 kilogram beras atau 3,5 liter, iya kan? Gitu. Emas 24 karat. Oke, zakat penghasilan boleh diberikan kepada saudara kandung selagi dia fakir miskin.
Oke, zakat emas itu kalau emasnya emas batangan tiap tahun, selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan sekali aja seumur hidup ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, saya baca Allahumma rzuqna mahraja untuk semua keluarga boleh, nggak ada masalah. Allahumma rzuqna mahraja ya. Mbak aja hari ini 175.000 Mbak. Haid sikit-sikit tetap haid ya teman-teman ya. Oke, haid sikit-sikit tetap haid ya teman-teman ya. Zakat pokoknya guys, penghasilan di atas 6,8 juta ditotalkan wajib zakat. Teman-teman hitung sendiri berapa penghasilannya ya. Kalau di bawah 6,8 juta tidak wajib zakat ya. Zakat fitrah ke ibu diri boleh, nggak ada masalah ya. Apakah pakai emas itu bisa mengurangi pahala kita? Siapa bilang teman-teman boleh kok pakai emas? Ya kan, asal jangan dipakai di gelang kaki aja. Oke, haid baca Quran yang ada tafsirnya boleh nggak? Boleh. Haid dalam 2 kali sebulan nggak ada masalah. Zah, apa ciri sholat kita diterima karena kita baru hijrah? 1, kita takut berbuat maksiat. Yang kedua, kita mulai suka dengan lingkungan yang bagus, yang taat, dan mengantarkan kita kepada kedekatan kepada syariat. Kemudian yang ketiga, kita mulai rajin beribadah. Yang paling penting itu takut berbuat maksiat ya. Gelang kaki nggak boleh, haram ya. Itu budaya orang Yahudi ya. Untuk deposito 85 juta, zakat 2,5%. Coba ambil kalkulator, berapa tuh 85 jutanya ya. Oke. Teman-teman, zakat tuh bayar aja lah. Dalam 7 juta cuma 175.000. Semoga dengan itu malah kita lebih banyak lagi rezekinya insyaallah ya. Zakat fitrah ke saudara kandung ini ulama berbeda mazhab ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi saran aku, kakak kandung itu kasih aja lah guys. Zakat ke orang di luar, zakat kakak kandung itu ya teman-teman sedekah. Itu jauh lebih bagus ya, lebih santun ya. Tapi ada ulama yang membolehkan ya. Haid boleh nggak pegang khatam? Apa hukumnya perempuan mengikut orang pergi ke kuburan? Silakan. Mau dia ziarah kubur, mau dia ikut ke kuburan, terserah. Karena Rasul pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi boleh. Zah, uang tabungan 100 juta, apakah harus zakat? Harus minimal 85 gram emas, setara 85 juta ke atas wajib zakat 100%. 2,5% ya. Serius bana Ustazah? Iya, aku lagi merenungkan ya. Baru 1 detik jawab jumlah zakat mal, nanti tanya lagi. Baru 5 detik untuk zakat mal, kemudian tanya lagi. Aku pengen semua paham, tetapi aku jadi mengulang ya teman-teman ya. Lagi memikirkan formulanya, gimana ya supaya zakat mal ini bisa dipahami banyak orang dengan cara yang paling simple. Kayak gitu guys. Makanya teman-teman tap layarnya, klik foto yang ada di atas, kemudian follow dan aktifkan tombol loncengnya. Aku sabar teman-teman, cuma aku harus ketemu formula biar teman-teman ngerti nih tentang fidyah, tentang zakat mal, tentang zakat fitrah. Ini harus clear, karena kalau kita nggak paham, kita nggak keluarkan zakat, kita berdosa. Iya kan guys? Nah gitu kan. Gitu ya. Gitu guys. Jadi pokoknya gitu teman-teman ya. Kalau pokoknya fidyah 1,4 kg beras per harinya. Kalau dia zakat fitrah 2,7 kg beras. Kalau dia zakat penghasilan minimal penghasilan 6,8 juta. Kalau zakat emas minimal emas 80,5 juta. Kalau 8,5 gram emas. Kalau tabungan seharga minimal 85 gram emas, tabungannya keluarkan zakatnya. Gitu. Pokoknya ini salah aku ya teman-teman ya. Tapi teman-teman lihatlah video-video aku ya, udah banyak kali tentang zakat di situ ya guys. Kalau teman-teman gak lihat, aku ini aja lah.
Aku tidur aja lagi serungkat, salah ya. Gitu ya. Mau madu boleh teman-teman ya. Madu boleh. Nanti teman-teman nanti kita buka keranjang kuningnya ya. Oke ya. Kalau tabungan 100 juta udah sering disedekahkan, ya sedekah, zakat. Saya punya uang 100 juta saja, saya udah sering sedekah. Sedekah beda. Sedekah tidak bisa menghilangkan kewajiban zakat. Sedekah tidak bisa menghilangkan kewajiban zakat. Saya sudah sedekah 10 juta, tapi zakat nggak dibayar, tetap berdosa. Ya, wah saya kan udah tahajud, jadi nggak perlu lagi sholat subuh. Yang nggak kayak gitu, Besti. Oke, iya betul, per bulan 6,8 juta. Mau madu Zah? Boleh. Teman-teman yang mau madu boleh pergi ke keranjang kuning aku. Itu madu 1 kilogram madu langsung dari petaninya hanya 89.000 aja 1 kilo. Dan teman-teman boleh mungkin lebih dari bawah itu harganya. Ya, untuk membantu meringankan diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, untuk membantu meringankan anemia, kebas-kebas, sakit kepala, digebukin orang sekampung. Itu madu yang ada di etalase kita itu udah tersior 8 sampai 9 ton dalam 1 bulan. Sebelum madunya lebahnya lelah mengeluarkan madu, belilah teman-teman, dia murah karena langsung dapat dari petaninya, langsung panen.